Dilarang melihat yang diharamkan. Salah satunya melihat aurat. Begitu juga tekenging tuang toong kabumi batur. Tekenging. Walaupun kita ada keperluan bertamu, tekenging tuang toong. Naon atau tuang toong tanya? Mengintip ya. Mengintip. Sebelum ada izin dari tuan rumah, seperti silahkan masuk, tah mangga luak lieu ka bumi. Belum ada jawaban waalaikumsalam, belum ada jawaban mangga, assalamualaikum, kamarana ieu teh teu kenging. Ya, tidak boleh. Terus begini. Salah satu akibat melihat yang diharamkan, maka akan menimbulkan perbuatan haram yang lain. Seperti melihat aurat, kesananya bisa melakukan tindakan pencabulan. Orang cabul itu awalnya melihat aurat. Manya sapopoe ningali belut, cabul biraku. Masa orang sehari-hari lihat mujair, lihat lauk mah cabul. Orang yang cabul, pelecehan seksual, melakukan tindakan yang porno, kadituna seks bebas, itu awalnya porno itu. Ya, lihat dada, lihat paha, lihat yang ciuman, ya, hal-hal yang tidak pantas. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Suka ada orang begini. Saya walaupun sering lihat aurat, tapi saya tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Walaupun saya pernah sering melihat aurat, tidak pernah pencabulan, malah berzinah sama sekali tidak pernah. Hati-hati. Tidak berarti jadi halal melihat aurat. Bapak sering lihat aurat, da abi mah Ustaz, ningali ping-ping, ningali dada perempuan, abi mah biasa we teu aya ngaruh nanaon. Apa jadi halal? Tetap saja haram. Kita sering ngintip rumah orang, tapi saya mah tidak maling, tidak mencuri, tidak merampok. Apa ngintip rumah orang lain jadi halal? Tetap haram. Nah, ini sebaliknya. Jangan melihat yang haram. Kalau ayat ini, jangan memperlihatkan yang haram. Melihat yang haram tidak boleh. Memperlihatkan yang haram pun tidak boleh. Sami sareng kieu, Bapak Ibu, kita kan dilarang mencela. Tidak boleh mencela, tidak boleh menghina. Juga berlaku sebaliknya. Jangan melakukan perbuatan, sikap yang menimbulkan hinaan orang. Itu juga nggak boleh. Ngahina teh teu kenging dosa. Jangan juga berbuat sesuatu yang menimbulkan orang menghina kita. Contoh Pak, jika ngompol di mana wae, kecewer komo di pos hansip, ngeunah wae ngecewer didinya. Atuh barau hangseur. Nah ini laknatnya begini. Ieu sana ngompol di dia, iya. Cilepung jelema teh sing burut. Apa itu? Bukan laknatan itu. Ya. Kita tidak menghina orang. Tapi parkir motor sembarangan. Menghalangi orang lewat, nepikeun ka macet. Hare-hare, eta motor teh dibenerkeun. Kan teu mustahil jelema teh. Itu cilepung ieu. Itu balik jelema. Kan gak enak di seperti itu kan. Jangan menghina, juga jangan membuat pekerjaan yang membuat orang lain menghina kita. Nah, di sini apa saja aurat wanita yang haram dilihat oleh orang lain dan siapa orang-orang yang boleh melihat aurat wanita alias mahram-mahramnya. Hanya saja Bapak Ibu di kita banyak yang bukan mahram tapi dianggap mahram. Padahal Quran sudah dibatasi. Jangan menampakkan perhiasan kecuali, nah kecualinya 1, 2, 3, 4.
Jangan menampakkan perhiasannya kecuali kepada satu, dua, tadi kan dibaca. Artinya di luar yang kecuali ini tidak boleh diperlihatkan. Bu, makalahnya kebagian. Kalau habis, canak. Simpan we di luar. Contoh seperti begini. Ada pasien sakit. Kata dokter, kamu jangan makan buah-buahan kecuali samangka, melon, dan gedang. Pepaya. Kenging nuang kadu tuh. Kenging karena di luar yang 3 buah-buahan ini. Ya, kamu jangan makan buah-buahan selain semangka, melon, dan pepaya. Kenging jamu mede tuh. Teu kenging. Kesemek. Teu kenging. Cangkang cauh kok. Tidak boleh. Di luar yang 3 ini tidak boleh. Sama ini juga. Jangan memperlihatkan aurat kecuali ini. Tadi orang banyak. Di luar itu pun ada tenanaon. Enggak boleh. Walaupun tidak berakibat apa-apa, tidak boleh. Nah, di orang karena saking dekat suka dianggap mahram seperti sepupu. Sepupu itu tidak dikecualikan. Sepupu teh orang Sunda mah kapi adik, kapi lanceuk. Ya. Sepupu itu bukan mahram. Ya. Kalau ibu berkunjung ke sepupu ibu yang laki-laki, wayahna sing rapih di baju. Begitu juga Bapak kalau berkunjung kepada sepupu perempuan Bapak ada keperluan. Kemudian dia yang biasanya berkerudung tidak berkerudung. Wartosan, dikerudung. Kamu teh bukan mahram. Contoh lagi. Ade ipar. Ade ipar mahram bukan? Mahram. Ngan mahramnya mahram nikah. Kan adik kakak nggak boleh dimadu kan? Komo diracun mah. Serius. Kan tidak boleh. Bapak menikahi seorang perempuan. Aduh bogoh ka adinage. Boleh ditikah? Bisa boleh, bisa tidak. Tidak boleh selama bapak punya istri kakaknya. Selama bapak punya istri kakaknya tidak boleh adiknya dinikah. Tapi kalau istri bapak meninggal dunia atau bercerai, kagok deket jeung keluargana kawin we jeung adina, mangga. Mahramnya pun mahram sementara. Tapi dina baba aurat, ipar mah tidak termasuk mahram aurat. Tidak termasuk mahram aurat. Mahram nikah pun hanya sementara. Diurang lantaran jeung ipar, dugi ka cepikah-cepiki, kade ipar teh maut kan. Aya film kan. Ada lagi di kitab, saking dekatnya seperti mahram padahal bukan. Siapa itu? Dahuan. Sok, naon dahuan? Ayo terang dahuan, jip terang dahuan. Dahuan mah pamantu-mantu, Pak. Pamantu-mantu. Nah, seperti saya dengan Biyuli. Biyuli istrinya Ustadz Aep, nah itu dahuan. Ya, istri saya dengan Ustadz Aep kan adik kakak. Nah, saya dengan Biyuli begitu. Itu dahuan. Dahuan teh pamantu-mantu, bukan mahram, bukan mahram aurat, bukan mahram nikah. Ya. Biyuli nggak boleh menampakkan aurat di hadapan saya, nggak boleh. Ya, karena di luar yang dikecualikan. Sok ayeuna urang kanu makalah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Arti aurat heula. Kata aurat mempunyai 2 arti. Ya, pertama berarti bagian tubuh manusia yang malu bila dilihat orang lain. Contoh, Bu, kalau ibu kelihatan dada, angkat keluar katingali dada, malu nggak Bu? Nah, menunjukkan ibu teh sehat, Bu. Sehat.
Sesuatu yang malu dilihat kan harus malu. Bu, kalau ibu keluar pakai rok mini, isin teh bu? Kelihatan paha malu nggak? Ibu kelihatan paha malu nggak? Nggak malu? Bu, keluar wantun ngangge rok, antong rok mini atau satu ure bitis kemana-mana, isin teh bu? Nah, ibu teh sehat. Mengapa? Da aurat mah anggota tubuh yang malu dilihat orang. Dada itu kan aurat. Paha, dada, bitis itu kan aurat wanita. Yang secara bahasa, ya, aurat itu anggota tubuh yang malu bila dilihat orang. Sekarang ada orang memperlihatkan aurat tidak malu. Cingkumah jalmi. Teu sehat. Tidak normal. Harusnya malu, dia tidak malu kan teu sehat. Cek orang Sunda mah naonnya? Jelema eueuh ka era teh nurus tunjung naon namanya. Seperti bu, kalau ibu dicubit sakit nggak? Sakit. Ada orang dicubit tidak sakit. Bu, kalau aurat diperlihatkan malu menunjukkan sehat. Kalau orang memperlihatkan aurat tidak malu, teh penyakit jiwanya namanya eksibisionisme. Eksibisionisme. Kalau kita dicubit sakit kan? Menunjukkan sehat. Meni nyeri. Tapi aya jalmi saking kubogohna ka awewe dicubit ku kabogohna nepikeun ka hejo da ngadaon seuri. Tete gering teh hari. Namina masochisme. Iya. Mun urang disuntrungkeun labuh Pak kasusukan, amek teu? Amek lah, tapi aya seorang laki-laki disuntrungkeun ku kabogohna da anto enggak apa-apa, enggak apa-apa. Teh gering teh hari. Pak, kalau kita bunuh orang tega enggak Pak? Enggak tega. Eta nuduhkeun sehat. Kalau ada orang ngebully, orang memukul, meludah, malah sampai membunuh, biasa we gering jelema nu kitu. Namina sadisme. Sadis. Sok arti kedua. Arti kedua berarti kelemahan. Tidak ada kemampuan bertahan atau membela diri bila diserang orang lain. Misalnya dalam Quran nih, ada dalam Quran katanya aurat tapi artinya lemah. Surat Al-Ahzab ayat 13. Inna buyutana auratun. Sesungguhnya rumah kami beraurat. Itu iya Pak. Nabi dan para sahabat itu kan pernah dikepung di Madinah. Dikepung ku Al-Ahzab. Al-Ahzab itu pasukan sekutu. Yang terdiri dari Yahudi Banu Qainqa, Banu Nadir, dan Banu Quraidah. Dikepung selama 27 hari. Nah, para sahabat Nabi yang lemah imannya ngacung ke Rasulullah. Rasul, abi mau tiasa ngiring perang. Rumah saya tidak dikunci, gampang dibongkar orang. Rasul, abi mau ngiring perang. Pulang, kata Nabi, pulang. Ada lagi yang beralasan, Rasulullah, hayam abi teu aya nu ngampihan. Pulang. Rasul, balong abi teu aya nu ngajaga, pulang. Pulang kata Nabi, pulang. Nah, kemudian Allah memberitahu, Muhammad, mereka yang pulang bukan benar-benar begitu alasannya, tapi mereka takut mati. Allah pun berfirman kepada mereka, apa kamu dengan tidak ikut perang tidak akan mati? Rasul, rumah kami beraurat, artinya tidak sanggup menahan bahaya maling sebab pintu dan dindingnya gampang dibongkar orang. Seperti motor, parkir pinggir jalan, kuncina ngagantung, dikantunkeun kuno gaduh motor, itu motor beraurat, mudah dipaling orang.
Jangankan kuncina ngagantung, dikunci malah digemok, tapi pinggir jalan teu dijaga. Ini hiji motor didinya, wah itu gampang sekali dicuri. Dalam hitungan detik itu. Nah, oleh karena itu, aurat memberi isyarat akan adanya sesuatu yang berharga. Menunjukkan ada sesuatu yang menarik dan mengundang nafsu untuk orang mengganggunya. Oleh karena itu, bila pertahanan yang melindunginya tidak kuat alias penutup auratnya, tentulah simpanan yang berharga itu mudah dicuri dan dirampas orang. Saya ambil contoh. Kalau motor tidak ada mesinnya, sasisna belah, bana teu aya, lalu parkir sisi jalan, apanya yang beraurat? Karena motor itu tidak berharga. Demikian juga rumah itu tidak dikunci, malah jendelanya muka. Karena rumah itu rumah kosong, rumah bekas kebakaran. Apanya yang beraurat? Da eueuh nanaon. Disebut beraurat karena berharga. Mengapa rumah kita yang banyak yang bagus itu dikuncian, digembok, pasang CCTV, ya, malah dijaga ku satpam karena di dalamnya banyak yang berharga. Mengapa motor bagus ini parkirkan di tempat yang aman, dikunci, malah digembok, malah titipkan ke tukang parkir jaga? Mengapa? Karena motor itu berharga. Sebab kalau tidak berharga, untuk apa dijaga? Seperti rumah baru naik bata. Baru naik bata, belum pakai palapon, belum pakai langit, tadi kunci gitu naon. Ya, mengapa tidak berharga? Berharga teh karena sudah jadi, sudah banyak perabotan, matak di kuncian. Tah, tubuh wanita itu berharga, tutup. Tutup. Dan begini Pak bahayanya. Kalau orang buka aurat, terus dilihat oleh laki-laki manapun, efeknya mungkin tidak langsung. Syahwat si laki-laki ketika melihat aurat, syahwatnya bisa meledak sehari sesudahnya, seminggu sesudahnya, sebulan, atau kapan saja. Dan si syahwat ini disalurkan belum tentu kepada perempuan yang memperlihatkan aurat, belum tentu ke sana. Si laki-laki ini melihat aurat perempuan ini. Pencabulan mah bisa kabudak tatangga, Pak. Melihat yang seksinya perempuan ini. Pelecehan seksualnya bisa ke pacarnya. Pencabulannya bisa kepada perempuan lain. Ya, berzinana kepada perempuan lain. Nah, ketika orang ini melakukan pelecehan seksual, berdosa. Melakukan pencabulan berdosa, melakukan berzinah berdosa. Perempuan yang melihat aurat dapat dosa yang sama. Mengapa? Karena orang ini berzinah awalnya melihat ping-ping perempuan ini. Hati-hati. Ya. Apakah para pragawati yang sareksi gini pakai baju teh sangeunah namanya? Orang jadi berzina, pelabuhan seksual, apakah dia tidak ikut dosa? Dia bisa berzina, pencabulan, pelecehan seksual, awalnya melihat dia. Ya. Dan melakukan dosa pelecehan seksual, pencabulan itu tidak mesti hari itu, bisa besoknya, lusanya. Hati-hati, jangan seenaknya ngupload foto seksi di media sosial. Nanti berapa laki-laki yang terpicu syahwatnya karena melihat foto itu. Sampai dia melakukan tindakan yang haram yang awalnya melihat foto video yang seksi di media sosial. Ketika dia berzina, pelecehan seksual, melakukan yang haram, manusia yang ada di foto itu dapat dosa yang sama. Selamat berjuang.